to my channel Medan Creative House. Nah, seperti biasanya setelah film selesai, saya akan ngomongin tentang film saya sendiri, yaitu film Fokus yang sudah tayang di tanggal beberapa hari yang lalu ya. Nah, jadi hari ini aku tuh mau ngomongin tentang filmnya, tapi nggak sendiri. Nah, ada teman juga atau bintang tamu kita, yaitu dia pemeran antagonis di film Fokus, yaitu Rama The King, dan dia juga yang membantu 80% hampir keseluruhan dari film Fokus ini. Nah, nggak usah banyak bacot lagi, ini dia kita panggilkan Bang Ananda Putra. Halo Bang Ananda Putra. Sehat Bang? Sehat, alhamdulillah Bang. Kita tos dulu. Tos. Aduh, ada apa cerita nih Bang? Nah, jadi ini kita mau ngomongin film kita sendiri nih Bang Putra. Oh, gitu. Jadi kita mau sharing bagaimana sih setelah kita menjalani beberapa produksi ya, dari pasca produksi sampai selesai ini gitu. Jadi kita mau sharing lah untuk teman-teman Medan Creative House nih gitu. Oke Bang. Juga ada beberapa pertanyaan juga ya yang semalam sempat ditanya-tanyakan. Jadi nanti Diko yang akan bertanya kepada kita ya, tentang pertanyaan yang tadi. Diko kameramen. Iya. Yang di balik layar ini. Oh, tapi sebelum itu Bang, ada satu sesi nih. Apa tuh? Coba sih peragai karakter yang paling epic gitu di film Fokus gitu. Filmnya perannya antagonis Rama The King gitu. Oh. Kalau gimana Bang ya? Apa gitu yang satu-satu epic yang kata-kata yang keren yang menurut Abang tuh? Oh, ada. Bisa ada apa tuh? Ya paling cuman itu Bang. Ya. Nanti kau kan tahu siapa aku. Nanti kau kan tahu siapa aku. Nanti kau akan tahu siapa aku. Itu epic skin. Iya, itu epic skin Bang. Filmnya tadi ya Bang ya. Karena kan mereka nggak tahu siapa saya di situ. Iya, Tiba-tiba muncul aja gitu. Sebelum ada flashbacknya gitu kan. Jadi kita langsung to the point ke pertanyaan aja nih Bang. Boleh, terserah Bang. Menurut Diko, Siap, kita lanjut. Oke. Oke. Dimulai dari pertanyaan pertama. Nah, untuk Bang Erlangga sendiri nih, Ya. viewers dan subscriber, mereka bukan yang sekedar menonton film yang udah Abang produksi. Nah, mereka juga pengen tahu nih, awal mula ide konsep film Fokus ini terinspirasi dari mana? Ya Bang dulu yang jawab nih ya. Supaya nggak tegang kali kita ngopi dulu ya. Ngopi, boleh kan? Silakan Bang. Oke Bang. Nah ini kita kopi. ya kebetulan kita nih berada di Cafe Koa. Koanya di alamat Jalan Tanjung Mulia ya, atau Kayu Putih ya. Coba di sini. No cafe, no smoky. Smoky, no problem kan? No aman, no enjoy. Nah, boleh. Oke, jadi awal tercetusnya film Fokus 2021 ini ya dimulai memang nggak ada rencana sih, memang nggak ada planning untuk membuat cerita. Entah kenapa memang mau libur panjang setelah produksi film Ganjil Bang kemarin itu. Jadi entah kenapa tiba-tiba terpintas untuk membuat sebuah cerita yang masih dengan genre yang sama ya, genre berbeda. Genre berbeda. Jadi kan waktu pas itu Ganjil kan masih tetap 4 orang wanita Iya, tuh ya kan. Ini kita pakai 4 orang wanita juga sih Bang sebenarnya. Cuman untuk dapat nuansa baru kita gabungkan dengan Bang Ananda Putra sendiri yang memang genre dari kontennya itu adalah action. Nah, Iya. jadi di sini Suka berantem. suka berantem gitu ya, fight gitu ya Bang. Iya, Bang, Jadi fight. jadi kita mau coba-coba untuk menggabungkan dua genre, yaitu komedi dan action. Nah, alhamdulillah dalam kurun tempo waktu 2 bulan Lebih, Bang. lebih ya. Untuk perencanaan sebelum itu juga Iya, lebih dari situ. Idenya itu muncul pertama kali saat si Mbak Mbak nanya kapan lagi syuting. Iya lah. Ya. Mbak ngajak syuting lagi gitu kan, untuk film berikutnya itu apa. Nah, barulah kemudian saya coba untuk menulisnya di final draft, dan ketika itu saya tuangkan idenya, dan ternyata memang kolaborasi antara genre komedi. Bagaimana sih jadinya kalau genre action sama komedi ini memang udah banyak gitu ya kan? Iya, banyak. Tapi untuk sesama konten kreator kolaborasi itu mungkin belum ada ya, Belum ini ada ya Bang. gitu ya. Baru kita Bang. Dan ini seperti paket komplit gitu. Komplit ya di Karena sini. di situ semua ada.
Iya, alhamdulillah ya kan Bang. Agak misteri, terus adventure, drama, Bang, action, komedi. Iya, Bang. benar. Jadi paketnya komplit gitu ya. Bang, Komplit, ya? Bang. Kalau bilang 4 in 1 atau 3 in 1 gitu ya. Iya, Situ 5 in 1. 5 in 1. Nah, jadi emang nggak ada begitu Bang aja syuting lagi. Nah, saya mau nuliskan di Final Draft tentang perjalanan 4 orang wanita ya yang memang sengaja dia dijebak oleh abang mantannya sebenarnya sih, Iya. si Rama dan Reno gitu ya kan. Jadi ini perjalanan yang agak-agak panjang sebenarnya sih, cuman kita singkat jadi 31 menit ya. Pertanyaan kedua nih Bang, pembuatan film Fokus ini kan bukannya 1 hari 2 hari selesai nih. Nah, jadi berapa lama pembuatan film Fokus ini berlangsung, selama beberapa bulan kah atau beberapa lama dari menurut abang sendiri? Ini kayaknya Bang Putra aja yang jawab nih ya. Karena kan Bang Putra juga ikuti dari awal nih, dari pasca produksi, praproduksi Iya. sampai produksi selesai gitu ya. Iya juga sih. Kalau dari praproduksi kayaknya lebih dari 3 bulan Bang, ya Lebih dari kan? 3 bulan, ya. Dari abang nulis skrip, terus skrip tadi abang revisi ada 2-3 kali, terus pengumpulan karakter dan semuanya, terus ada perubahan schedule, juga ada problem saat motik, dan banyak juga yang kita lewati di situ. Jadi kurang lebih hampir 4 bulan Bang. 4 bulan ya. Hampir itu. Nah tuh hampir 4 bulan kan kok. Nah tuh denger tuh. Bener tuh. Jadi untuk buat short movie itu butuh 4 bulan kok. Nah jadi nggak seminggu ataupun 2 minggu ya. Jadi banyak tantangannya, lebih banyak konfliknya sih sebenarnya ya kan Bang Putra. Ya, dan kita pun juga mau buat yang terbaik gitu Bang. Iya. Jadi agak santai, nggak terlalu buru-buru gitu, biar kita bisa evaluasi, kita juga bisa saling cari referensi gitu untuk mencocokkan karakter bagi talent-talent yang masih awam, apalagi sekelas kayak saya Bang atau teman-teman yang lain mungkin udah lebih pro lah gitu. Tapi kalau kayak saya kan mungkin agak lebih di dalam ini, soalnya antagonis ini gitu. Orang jahat memang sih nggak baik-baik kali gitu Bang. Iya. Agak ada kejahatan juga. Oke Ko, selanjutnya pertanyaan ketiga Ko. Ini giliran saya yang bertanya, masa Diko terus? Nanti kau akan tahu siapa aku. Jadi pertanyaannya ini Bang, sebenarnya bukan untuk abang aja ya, untuk saya pribadi juga, untuk Diko kameramen juga, dan untuk semua talent juga. Apa yang dirasakan saat produksi film itu Bang? Kesannya atau momen-momen apa yang bisa dikutip dari situlah gitu Bang? Ini abang dulu yang jawab. Karena mungkin ini film terakhir bagi saya Bang. Maksudnya, Kenapa gitu, Bang? Ini film persembahan saya yang teman-teman lah. Ini film terakhir gitu kan, karena kan saya sudah nggak banyak waktu lagi sih untuk produksi film pendek, dikarenakan mungkin karena umur dan kesibukan juga sih gitu kan Bang. Nah, jadi kesan terakhir yang saya dapat di film terakhir saya ini, yaitu di film Fokus, merasa ada kepuasan sendiri. Kepuasan tentang apa tuh Bang? Kepuasannya tentang walaupun capek, walaupun lelah, walaupun harus nahan sabar sekuat-kuat saya sabar, tapi begitu jadi filmnya itu ada rasa kepuasan saya sendiri gitu. Kenapa kalau dibilang itu film terakhir Bang? Bukankah bisa nanti setelah ada waktu gitu buat lagi, atau abang mau beralih ke sketsa atau gimana? Ya, atau sketsanya tetap berjalan nih, tapi kalau untuk short movie-nya mungkin saya udah nggak ada waktu lagi sih. Oh, karena udah umur juga udah makin lama bertambah, kesibukan untuk keluarga, kesibukan untuk kerja juga. Jadi iya. Jadi harus pandai-pandai juga lah ngatur waktu gitu Bang. Iya bener Bang. Jadi walaupun ini dianggap terakhir, ya mana tahu nanti bisa kita buat lagi, kita collab lagi atau collab dengan yang lain gitu Iya, kan. iya. Lebih baik juga kan gitu Bang. Kita nggak ada bisa baca waktu ke depan gitu seperti apa ya kan Bang. Nah untuk Bang Putra sendiri nih, gimana sih pengalamannya yang dirasakan saat kita kolaborasi nih ya kan, selama menghabiskan waktu hampir 3 bulan bersama Medan Creative House dan para people Gemoy gitu ya. Apa yang Abang rasakan, suka cintanya itu bagaimana gitu? Apakah banyak sukanya atau memang lebih banyak deritanya gitu? Sebenarnya gimana Bang ya? Asik gitu Bang. Asik Bang. Asik. Jadi sweet moment lah. Itu momen buat kita semua
semua gitu ya bang ya? Iya bang, ini akan jadi hal yang tak terlupakan gitu bang, untuk dalam hidup atau dalam hobi. Ya benar. Anak kan memang hobinya tuh keseni bang, bagi bela diri gitu. Terus kalau misalkan perasaan itu banyak yang nggak pernah dilewatin gitu kan bang, dan nggak pernah dirasakan sebelumnya. Contohnya ya kayak medianya gitu bang, kita kemarin tuh becek gitu kan bang, Iya. banyak pacet. Udara itu ekstrim, Ya. bentar panas, bentar hujan, kita sampai lari-lari cari lokasi tempat teduhan. Iya benar. Saat mau take, ada pacet, ada serangga. Untungnya ketemu ular bang. Tapi yang paling serunya tuh waktu pas kita diusir ya bang ya? Nah itu seru Nah, bang. guys, jadi tuh waktu pas pertama take pembuatan film Fokus, nah kita tuh sempat diusir sama tempat yang punya hutan minimalisnya karena kita tuh nggak izin. Memang salah kita juga ya bang Putra. Iya. Kita tuh nggak izin, jadi kitanya diusir gitu ya. Iya ada kesan gondok juga tuh bang, kayak jiwa fight-nya itu Fake-nya. membara. Jadi ya seperti itu sih jadinya. Cuman kita berjiwa besar aja, yang karena dia yang punya lahan ya kita ngalah gitu bang kan. Ya udah kita cari tempat lain aja. Akhirnya nemu tempat yang banyak pacetnya. Iya banyak bacotnya itu. Tapi memang suasana hutannya tuh memang real hutan gitu. Iya bang, Ya, rasa real kayak di pegunungan gitu bang. Nuansa hutan itu enak lah gitu bang. berapa persen sukanya, berapa persen Duka atau dukanya gitu bang? Kalau duka sih kayaknya saat itu nggak ada bang. Nggak ada ya bang ya? Itu semua suka. Kalau cerita duka tuh nggak bisa diukur bang, karena kalau kita jalani sesuatu pasti nanti ada lelah, Iya. pasti nanti ada prasangka, temen nih enak nih cuma duduk doang nih, rokok makan doang gitu-gitu. Nah, saya kerja sendiri, cuman karena ini film kita harus maklumin yang capek-capek ini. Jadi itu jauh dari kata duka bang. Udah pasti ini suka gitu, suka, dan memang pekerjaan hati kan, ini seni gitu bang. Jadi kalau misalkan kita enak jalani sesuatu itu kan juga enak gitu hasilnya bang. Kita pun nontonnya tuh ini gini. Tapi kalau setelahnya itu ada duka, itu urusan nanti lah. Iya, benar. Yang penting saya menganggap saat produksi Fokus ini tidak ada duka bang. Tidak ada Ini semua suka. Itu untuk saya pribadi. Nah, jadi kalau benar-benar kamu pecinta seni guys, dan kamu akan menjalani sebuah konten kreator itu, ya emang nggak ada rasa sakitnya, merasakan bangga gitu ya bang. Iya bangga bener bang. Capek itu tergantikan bang, lelah kita tergantikan Dengan karena kepuasan hasil tadi itu. Iya bang, ada kepuasan tersendiri lah kalau kita cinta dengan sesuatu itu. Gitu dia. Oke kok, pertanyaan selanjutnya nih. Dari sekian banyak film yang abang buat, setiap film itu kan karakternya berbeda bang. Ya. Nah, jadi dapat ide karakter fiksi dan mencari karakter yang pas itu dari mana? Apa nih bang Put? Ya abang, karena abang cari talent kan. Nah, jadi untuk karakter fiksinya sendiri sih yang pertama kali itu yang agak susah karakter antagonisnya ya, karakter Rama the King. Nah, GM. jadi kita tuh bingung di bagian wardrobe-nya sebenarnya. Bang. Wardrobe, ya. Wardrobe itu paling bingung sih waktu itu, kita mau pakai wardrobe apa gitu ya kan. Iya sampai mau di Iya, codetin, softland warna putih ya gitu ya bang. Jadi memang karakter fiksinya sedikit agak mirip dengan film Mortal Kombat, yaitu Scorpion King ya, pakai jubah terus pakai apa gitu sih, karena kita mau cari yang low budget juga. Iya, iya. karena biaya produksi belum ada Iya. ya. Jadi produser juga belum ada, jadi ya untuk kostumnya kita pakai low budget sih Ya, sebenarnya. masing-masing talent aja apa yang ada. Iya, apa yang pakai. Kita sesuaikan kan. Gitu. Iya. Jadi untuk karakter 4 People Game Boy tadi ya, sebenarnya ada 5 kalau nggak salah. 5 game 6 kalau nggak salah karakter fiksinya tuh. Ada Oh 6 Suster ya, Suster Ngesot Oh iya, ya, ada ya, Suster Suster Ngesot. Ngesot. Cuman dia ada kendala, makanya nggak bisa lanjut gitu ya kan bang. Jadi ada karakter Laras yang emosional, yang ceroboh, yang gabah. Sudah gitu ada Scarpiella diperankan oleh Puspitasari. Iya, yang suka ngebacot, Yang suka ngebacot, yang budgetnya yang kalau kemana-mana tuh bawa kipas aja. kipas, promo. Niken Ardiela yang waktu itu sifatnya dia karakternya jenius ya, penuh pertimbangan. Tentunya dia tuh nggak percaya dengan analoginya si Laras tadi. Dan yang keempat adalah Natania Selin. Nah, ini dia. Ini yang nggak disangka-sangka. Nggak disangka sebenarnya nih bang ya. Kok kaget lihat skrip, loh kok ada yang gini nih? Selin ya. Ayah papa saya begini, mama saya begini gitu. Aduh, malah sebut lah bang. Jadi memang betul
Nathaniel Selin itu memang kita nggak terfikirkan karena pertama kali itu Nathaniel Selin ini nggak ada. Ya Bang Nathaniel. Oh iya iya nggak Nggak ada. Dia digantikan oleh Willy van der Zik kalau nggak salah. Iya iya Willy van der Zik. Willy van der Zik yang waktu itu diperankan oleh Tomboy itu. Gaby siapa namanya Gaby lah waktu itu. Nggak ada Wahyu Azari sebagai The Queen. Nah, akhirnya terjadi sebuah konflik yang dimana konfliknya itu ya karena keterlambatan aja. Jadi kita sebagai manajemen MKH karena kita mau kejar waktu ini ya Bang, Iya, iya. terakhir kita ganti dan perombakan itu nggak mudah guys. Itu sempat memakan waktu sampai hampir setengah bulan ya Bang. Iya, Ya, setengah bulan kita 3 vakum. minggu lah Ah. gitu, untuk mempertimbangkannya kembali. Iya benar. Juga untuk mencari penggantinya Willy van der Zik itu juga susah. Jadinya kita ganti dengan Nathaniel Selin yang berpenampilan seperti cewek cupu yang tiba-tiba tuh nggak ada sama sekali dialog ya Bang. Iya, iya. Awal sampai dia terakhir tuh dialognya cuman Ya kalem doang. Aku Nathaniel Selin ya kan. Umurku 2, aku anak kedua dari 4 bersaudara, Iya. ayahku Putra dan ibuku Puspita. Itu dia. Agak ngebacot tuh. Oke, next go. Pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan ini untuk Bang Ananda Putra sendiri nih, sebagai The King dalam cerita ini serta sebagai koreografer. Ada nggak kesulitan selama pelatihan koreografer, apalagi ini yang dilatih para wanita dalam adegan fight? Kalau kesulitan sudah pasti kesulitan karena kita tidak menyediakan sanggar dan kita tidak memiliki tempat latihan khusus gitu kan Diko. Kita latihannya tuh di lokasi gitu kan. Ya, benar Bang. Dan wanita kan emang basicnya itu rata-rata bukan praktisi bela diri gitu Bang. Mereka itu kan lebih ke perasa gitu kan Bang. Kalaupun ada wanita ikut bela diri mungkin untuk jaga diri atau ikut kompetisi atau hobi karena menganggap itu seni atau memang kesukaannya lah gitu. Jadi sulit juga memang ngajarin mereka yang nol basic bela diri gitu Bang. Dan alhamdulillah di situ ada Laras Permesti kan, Iis Adiela itu dia pernah karate sabuk hitam katanya. Jadi situ udah nggak susah lagi dia Bang. Kayak kuda-kuda dia sudah ada, dan saat memukul dia sudah ada basic, menendang juga. Jadi tinggal asal dikit aja. Yang susah ini 3 nih Bang. Contoh kayak Maudi, Niken, sama Sekar Viela gitu. Nah, Puspita Sari ya. Jadi dia itu agak susah memang. Yang lain-lain ini agak susah. Dia sabar-sabar lah gitu, sabar gitu. Yang namanya kalau orang belum pernah ya pasti nggak bisa gitu. Ya tapi kalau emang udah kemauan dan niatnya pasti bisa. Dan itu kan sudah terjawab karena orang tuh karena mereka itu niat akhirnya kan bisa gitu Bang, karena memang sabar lah gitu. Karena udah memang jiwa manusia ini kan selagi mau pasti bisa, atau bisa ala biasa gitulah kira-kira Bang. Kalau kita melihat flashback ke bayi di skinnya itu Bang Putra sempet tuh kayak jatuh di kubangan lumpur yang habis hujan tuh jatuh, udah gitu badan abang tuh juga Kotor gitu Bang, lumpur gitu ya. Abang juga harus ngajarin talent tuh sampai berapa kali. Saya sendiri juga nggak habis pikir gitu. Maksudnya itu saya sendiri jujur pribadi saya nggak mampu gitu untuk ngajarin koreografer para tipe game boy itu ya Bang ya gitu. Jadi setelah pulang dari lokasi tuh badan abang tuh gimana gitu, sakit atau apa gimana? Oh, kalau masalah sakit-sakit tuh udah nggak ada lagi Bang, karena udah biasa. Memang dari SD kan hobinya gitu Bang. Tambah lagi pernah jadi anak bandel nih, tawuran aja terus gitu. Di Senyap Satu juga di Ananda Putra Official juga abang bermain sama Ajri ya. Iya itu adik saya sendiri yang. Nah, jadi untuk kalian jangan lupa tongkrongin Ananda Putra Official ya Bang ya. Iya. Jangan lupa subscribe ya channelnya ya. Di situ banyak channel konten-konten yang asli fight semua tuh. Buat ditonton tuh Bang ya. Iya. Jangan lupa tuh ya. Ingat, jangan lupa subscribe Bang. Diko, pertanyaan selanjutnya. Oh Bang, langsung aja kita tarik Diko kemari. Oh, boleh Bang, boleh. Tarik. Ayo Diko, mari. Come here and sit down. Oke, pertanyaan ini langsung kita hadapkan. Dengan Saya perkenalan dulu ini Diko yang Pandira ya. Perkenalkan nama saya Selalu Diko. di balik kamera nih Bang. Ya, di balik layar dan setia selalu membantu Medan Creative Creative Force. Force.
Nah, No ini Diko, no enjoy. Ya. No Diko, no Smoky. Oke, kok pertanyaan apa tadi mau dilontarkan nih? Nah, jadi bagaimana tips dan trik dari Bang EN dan Bang Putra untuk para subscriber dan juga viewers yang ingin memulai membuat short movie setelah menonton film Fokus ini? Mungkin mereka termotivasi untuk membuat short movie sendiri menurut versi mereka masing-masing. Dari Bang Putra boleh duluan. Gitu. Menurut versi mereka, bukan menurut versi mereka nih ya. Menurut versi saya aja dulu. Boleh. Oke, pertama-tama teruslah berkarya. Gaya bicaranya masih tetap kayak Rama nih bang ya? Ya, agak sampai jungklik. Pokoknya terus berkarya. Jangan nyerah. Siap. Jangan dengerin omongan nada-nada sumbang juga, ya kan? Kadang mereka langsung, aduh ini kurang bagus kayak gini, kenapa diposting? Langsung- Aduh ini kurang nih. langsung down tuh, gitu langsung kan? down gitu. Ya jangan, percaya diri dulu. Ya kalau mereka itu ada ngomong ini kurang bagus, ya kita evaluasi. Tapi evaluasinya kepada skill kita gitu bang. Nah, jangan evaluasi pada mereka yang udah berhasil Oh, gitu iya. bang. Contoh youtuber terkenal, contohnya sutradara yang terkenal itu jangan gitu ya kan Diko. Ya kita evaluasi. Oh ini kita kayaknya kurang nih, kita perbaiki. Udah semampu kita perbaikin. Ya udah posting aja dulu gitu. Nanti kan selanjutnya kalau selama kita masih mau belajar gitu bang, pasti kan kita lihat, oh ini kurangnya di sini, ini kurangnya di sini nih. Akhirnya kan jadi lebih baik dan lebih baik lagi gitu bang. Karena sekelas Bruce Lee aja pun tetap nggak percaya diri awalnya gitu bang. Di Amerika nggak diterima filmnya, dia pulang ke kampungnya Tiongkok, dia buat di situ dan akhirnya diterima di bioskop. Itu pun tetap nggak percaya diri bang. Akhirnya teman-temannya manggil, oh, film kita sudah tembus banyak penonton nih, begini begitu gitu bang. Ya gitulah. Ya cuma segitulah tips dari saya untuk Bang En. Dari tips Bang EN nih, dengerin. Sama kayak Bang Putra juga, teruslah berkarya. Benar. Ya, jadi jangan dengerin apa kata orang, tetap percaya diri aja, kunci percaya diri aja. Kalau walaupun karyamu jelek, posting aja. Ya. Jadi yang menentukan baik atau buruknya karyamu itu memang orang lain. Tapi ketika kritikan datang, nah kita mulai mengevaluasi diri kita, bagaimana konten kita selanjutnya ini, gitu kan. Atau kita mentok, atau kita down, atau memang kita mau maju lagi. Iya benar. Baik sketsa maupun series ataupun short film gitu, yang penting Iya benar. posting aja. Karena kalau menurut pribadi saya ya Bang Putra, ya, Iya. selama ini saya jalanin gitu, karena kalau orang jalan-jalan posting foto udah terbiasa gitu Di ya, Andira juga Udah hal yang biasa ya gitu aja, hal yang biasa. Tapi kalau orang posting kegiatan yang positif atau itu film yang susah dibuat orang ya, konten Ya, yang ya, saat benar-benar. konten yang saat ini yang paling susah itu adalah Short film movie. short movie ya, dibandingkan konten-konten yang lain gitu ya. Ya, itu Kalau short untuk movie. sensasi gedebam ya Iya. gampang gitu bang kan. Nah, cuma Dan jangan tertuju kepada money atau komersil ya. Iya. Ciptakan aja dulu karyamu, nanti kan pasti kan money itu pasti akan mengejar diri kamu sendiri. iya benar-benar tuh bang. Kamu semangat berkarya ya, kamu semangat percaya diri gitu ya kan kok. Terus belajar gali idemu dan ajak teman-teman yang solid di dalam satu tim. Memang agak susah sih, saya aja juga belum mampu untuk Iya, menjadikan benar, Bang. satu tim. Dan apa juga ya seperti itulah pokoknya. Saya nggak bisa kasih yang banyak-banyak kali nanti saya Iya benar tuh apa bang. gitu ya pokoknya. Pokoknya harus percaya diri Iya. gitu ya kan bang. Jangan dengerin omongan yang lain gitu. Kalau mau mulai ya dimulai aja dulu Iya. gitu. Kalau nggak dimulai ya nggak tahu gitu kan bang. Benar. Nah ini kita udah 1 jam nih kok. Nggak 2 jam. Udah 2 jam ya. Saya udah 2 jam. Iklannya banyak kali nanti nih bang. Oh iya benar. Ya kan, Banyak nanti iklan. Banyak iklan dia orang komplain nih kok. Iya, Kayak mana mau dikututup aja? Boleh. Ya. Terima kasih buat kalian yang udah nonton, yang udah ikutin kita dari awal. Pesannya satu, teruslah berkarya, jangan dengarkan hujatan. Oke. Bahkan karya kalian sendiri pun nantinya bakal dikenal oleh orang lain. Tetaplah semangat, jangan putus asa. Saya Diko Andira Ananda Putra. dan Erlangga undur diri. Medan Kreatif Host dan Ananda Putra Official undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.